Terapi plasma konvalesen kini sedang dikembangkan untuk menangani pasien COVID-19. Terapi ini merupakan strategi imunisasi pasif yang telah digunakan dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular sejak awal abad ke-20. Plasma konvalesen diperoleh dengan mengambil darah pasien yang mengalami infeksi dan telah pulih. Darah tersebut kemudian diurai menjadi komponen-komponen terpisah, di mana hanya plasmanya saja yang diambil, untuk kemudian didonorkan kepada pasien lain. Sebenarnya kan prinsip dasar terapi ini kan mendasarkan pada kandungan antibodi pada orang yang sudah sembuh dan itu ada di dalam plasma. Makanya yang kita berikan plasmanya sebenarnya. Nah, antibodi ini tugasnya atau nantinya akan bertugas untuk mengeliminasi atau mencegah atau melawan virus yang ada dalam tubuh pasien. Intinya itu, sehingga harapannya memang virusnya tidak bisa masuk ke dalam sel, kemudian otomatis proses atau progres penyembuhannya mestinya harapannya menjadi lebih baik. Itu saja sih. Jadi alat ini akan mengambil pertama adalah darah keseluruhan, whole blood namanya, diambil dari selangnya dialirkan ke alat, di alat akan diputer, darah yang utuh tadi diputer. Nah kalau darah diputer maka sel-selnya, sel darah merah, sel darah putih, terus itu akan mengendap ke bawah. Nah plasmanya ada di bagian atas. Karena kita yang akan cari hanyalah plasmanya saja, maka pada saat setelah diputar sekian waktu, maka plasmanya dipisahkan, diambil ke kantong khusus yang ada di bagian depan alat itu, yang warnanya kuning, plasma warnanya kuning. Nah, begitu plasmanya diambil, maka kan tadi ada sel-selnya ini, sel darah merah dan sebagainya, ini kita kembalikan ke tubuh pendonor. Itu namanya satu siklus namanya. Nah, plasma sekali ngambil jumlahnya nggak langsung 400. Kan kita harus bertahap. Nah, itu namanya satu siklus. Nah, tidak semua orang yang sudah sembuh dapat menjadi pendonor untuk terapi plasma konvalesen ini. Ada beberapa syarat umum, diantaranya berusia antara 17 hingga 60 tahun, memiliki berat badan di atas 55 kg, bebas dari penyakit HIV, hepatitis B dan C, sipilis, serta tidak ada penyakit penyerta lain. Syarat umum pendonor itu misalnya adalah umurnya ya 17 sampai 60. Kalau yang sudah terlalu tua ya tidak kita ambil. Kemudian yang kedua berat badan minimal 55 kilo. Kenapa berat badan menjadi syarat juga? Karena kan berat badan juga menentukan volume darah atau volume plasma yang dimiliki, gitu ya. Kemudian donor juga harus lolos screening penyakit 4 besar untuk kepentingan transfusi. HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis harus lolos semuanya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah donor tidak memiliki komorbid. Komorbid adalah kondisi penyakit lain. Jadi misalnya pasiennya sudah sembuh dari COVID, tapi dia juga punya penyakit lainnya. Misalnya dia punya penyakit jantung juga misalnya. Ya ini tidak bisa diambil sebagai donor konvalesen. Itu syarat umumnya. Nah, syarat khususnya adalah G1 itu sudah atau pernah sakit, sudah dinyatakan sembuh, dan sudah 14 hari tanpa gejala dari dinyatakan sembuh. Artinya kalau biasanya pasien dari rumah sakit sudah dinyatakan sembuh, boleh pulang, dia harus isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, setelah itu baru bisa menjadi calon donor. Nah, setelah kita screening, syarat khusus lainnya adalah kita harus lakukan pemeriksaan PCR ulang. Jadi, meskipun dulu waktu mau pulang sudah dinyatakan negatif, sembuh dan negatif, begitu mau donor harus diperiksa ulang PCR-nya, dari di swab, di PCR ulang, hasilnya juga harus negatif. Gitu. Kemudian ada satu lagi syarat khususnya yang istimewa, yaitu donor ini harus memiliki kandungan antibodi dengan jumlah yang cukup. Kalau seseorang sembuh dari COVID, antara satu orang dua orang itu kadang antibodinya itu belum tentu sama. Nah, kita ambil yang batasannya khusus, batasannya positif. Gitu. Sementara pasien yang akan mendapatkan terapi ini adalah mereka yang dinyatakan sebagai pasien COVID-19 dengan kategori sedang hingga berat. Protap atau penelitian uji klinis ini biasanya kita berikan hanya untuk pasien yang klasifikasinya moderat atau sedang, berat, dan kritis. 3. Kalau yang gejala ringan biasanya tidak masuk dalam indikasi, jadi tidak boleh. Lantas, seberapa efektifkah terapi plasma konvalesen bagi kesembuhan pasien COVID-19? Hasil-hasil yang selama ini mungkin kita dapat laporannya ya banyak yang menyampaikan hasilnya cukup baik, termasuk misalnya
Ada yang melaporkan hasilnya mempercepat masa perawatan. Ada yang menunjukkan hasilnya gejala klinisnya tidak menjadi lebih berat. Ada yang menunjukkan hasilnya penurunan jumlah virusnya menjadi lebih cepat. Saat ini tercatat ada banyak negara yang telah menggunakan terapi plasma konvalesen ini seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia. Kabar keberhasilan pun menyertai terapi ini dan tidak menimbulkan efek samping pada pasien. Bahkan 3 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, dinyatakan sembuh seusai mendapat terapi tersebut pada Mei 2020. Christian Aditya Rianto, Jogja TV.